Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, di sini saya dari toko Primer. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya siapkan, yaitu tentang prosedur pembelajaran micro teaching. Apa itu prosedur? Prosedur yang sebagaimana umumnya kita ketahui yaitu langkah-langkah ataupun proses langkah-langkah yang tersusun untuk mencapai sebuah tujuan. Langkah-langkah persiapan ataupun tahapan-tahapan yang harus kita lakukan tentunya dalam pembelajaran micro teaching. Nah, di dalam pembelajaran micro teaching ini tentunya memiliki langkah-langkah ataupun prosedur yang sedikit berbeda dengan pembelajaran macro teaching ataupun pembelajaran pada umumnya. Nah, di dalam prosedur pembelajaran micro teaching kita harus memperhatikan tiga langkah. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap inti. Yang ketiga adalah tahap akhir. Di dalam tahap persiapan kita harus memperhatikan 5 poin. Yang pertama, kita harus menguasai tentang hakikat pembelajaran micro teaching. Tidak akan saya jelaskan di sini karena sudah ada yang menjelaskan nanti di pembahasan yang nomor 1. Yang kedua, kita harus mengetahui jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, kita harus melakukan observasi terhadap siswa ataupun kelas yang akan kita ajar. Nah, guna observasi di sini adalah untuk melakukan pendekatan terhadap model apa yang akan kita pakai ketika mengajar dalam skala kecil itu, micro teaching itu. Yang ketiga adalah persiapan tertulis. Apa saja persiapannya? Yaitu salah satunya materi yang akan kita bawa. Nah, karena micro teaching itu adalah sebuah pembelajaran yang dikerucutkan ataupun diperkecil karena micro teaching. Salah satunya contoh pembelajarannya tentang bagaimana cara membuat hidroponik gitu. Nah, itu kan hanya membahas itu. Jadi kita harus mempersiapkan persiapan tertulisnya dari mulai langkah-langkah persiapan hidroponiknya, kemudian juga proses pembuatan hidroponiknya seperti apa gitu. Kemudian yang keberapa ya? Yang kelima adalah kita harus membuat kelompok 1-5 ya, paling maksimal ya 10 orang lah kalau kitanya bisa, itu paling maksimal 10 orang itu menurut yang saya baca. Nah, itu paling maksimal 10 orang. Itu adalah tahap persiapan. Yang kedua, nah di dalam tahap prosedur ataupun di dalam prosedur pembelajaran micro teaching ada tahap yang dimana ini adalah tahap yang sakral, yang sangat penting. Itu adalah tahap inti pembelajaran. Nah, di dalam inti pembelajaran di sini guru harus menguasai jenis-jenis keterampilan mengajar. Nah, guna membuat aktif pembelajaran siswa, membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Selain itu, di dalam tahap inti pembelajaran, di situ adalah tugas guru sedikit menjelaskan tentang pembelajaran tersebut, apa yang akan mereka lakukan, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian guru juga harus bisa menjelaskan ataupun membawa siswa memahami tentang kegiatan yang akan mereka lakukan, dari mulai how to-nya seperti apa, contohnya terkait tadi pembuatan hidroponik itu sendiri, ataupun itu kayaknya agak terlalu hidroponik itu sendiri. Gurunya bisa menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dari mulai persiapan sampai tahap akhir pembuatan hidroponik. Memang guru harus bisa merekam kegiatan siswa, karena memang kegiatannya pun tidak terlalu lama, tidak seperti pembelajaran pada umumnya ya, pada macro teaching ataupun pembelajaran kelas biasanya yang bisa sampai 40 menitan ke atas, sedangkan dalam micro teaching ini ya kisaran 10-15 kegiatan siswa kegiatan yang dilakukan siswa. Nah, karena video ini akan dibutuhkan ketika tahap akhir. Apa aja tahap akhir? Itu tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu adalah tahap akhir ataupun umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, di dalam tahap akhir ini seorang guru wajib memperhatikan yang pertama, menggunakan video tersebut sebagai umpan balik ataupun sebagai bahan untuk berdiskusi anak-anak dan peserta didik. Nah, karena memang mereka akan melihat apa yang mereka lakukan dan juga kita di situ dapat berdiskusi tentang apa yang telah mereka lakukan terkait dalam pembelajarannya. Nah, guru juga harus bisa mengevaluasi ataupun menindak lanjut dari kegiatan tersebut. Contohnya kegiatan misalkan membuat hidroponik tadi, bisa kan langsung disimpan di tempat yang memang selalu terlihat dan akan bisa dirawat. Nah, itu adalah tindak lanjut.
Terus juga contoh lain ya, contohnya belajar melipat baju gitu, belajar melipat baju. Nah, guru juga dapat memberikan tindak lanjutnya gitu. Coba di rumah kalian tolong lipat baju orang tua ataupun ya setidaknya baju sendiri lah gitu. Karena baik teman-teman dan ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ataupun yang dapat saya paparkan dalam presentasi saya kali ini. Selebihnya silakan kita buka sesi diskusi mungkin dari teman-teman ataupun dari yang lainnya ingin menambahkan. Angga sini kita buka, mungkin saya tutup dengan salam terlebih dahulu. Selebihnya diskusi kita buka di luar presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.